Selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kimia bersama saya Pak Bos di Pak Bos Channel. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi kimia selanjutnya. Kali ini materi kelas 11 tentang hidrokarbon. Saya hanya menunjukkan posisi-posisi atom karbon dan hidrogen di dalam suatu senyawa hidrokarbon. Kita kemarin sudah menjelaskan di video pembelajaran sebelumnya, yaitu tentang kekasan atom karbon. Atom karbon mempunyai 4 tangan. Itu berasal dari 4 ikatan kovalen. Jadi karbon itu harus selalu 4 tangannya. Kalau dia berikatan dengan hidrogen, kita misalkan hidrogen, maka dia dapat mengikat sekaligus 4 atom hidrogen. Seperti ini. Maka jika kita lihat ini sekarang posisinya, jadi kalau kita menuliskannya di buku, ke atas, ke bawah, ke kiri, ke kanan, seharusnya begini dia aslinya, ya. Nih. Jadi besar sudutnya ini besar sudutnya ini 109,5. Ini ya, sangat simetris. Jadi selalu 1 ke atas, 3 di bawah seperti ini, putar. Nah. Dan kelebihan dari senyawa hidrokarbon, di mana atom karbonnya dapat mengikat atom karbon yang lain. Misalnya jika diikat atom karbon yang lain seperti ini, karbonnya nih, ya. Kita ganti posisi ini sekarang, jadi seperti ini. Maka terbentuk seperti ini dia. Ya, perhatikan nih. 2 karbon, sesama karbon berikatan seperti ini. Maka 3 lagi untuk hidrogen, 1 2 3 1 2 3. Atau mau kita ganti dulu supaya nampak ya. Misalnya seperti ini. Nah, ini dia ya. Jadi ini 3 di sebelah sini, 3 terikat kepada karbon ini, kepada karbon ini pun terikat ini. Nah, ini penulisannya adalah CH3CH3 atau C2H6. Ini turunan alkana yang kedua. Tadi yang pertama adalah ini. Misalnya tadi ini tadi yang pertama 1C4H CH4. Tetapi kalau 22C maka hanya 6. Kita rumuskan CN H2N tambah 2. Jadi kalau kita sambung ini lagi, kita sambung jadi 3 ya. Jadi 3 dia seperti ini. Coba jadi 3. Jadi 3. Kalau dia 3 berarti yang di pinggir mengikat 3 atom halain, yang di pinggir juga mengikat 3 atom halain. Tapi kalau di tengah tinggal mengikat 2. Kenapa di tengah mengikat 2? Karena tangannya 1 ke karbon ini, 1 kemari. Nah, jadi kita tuliskan ini nanti CH3, CH2, CH3 atau C3H8. 2 di tengah, kiri kanan 3. Jadi 8 hanya. CnH2n berarti kalau C3 3 kali 2 6 tambah 2 8. Jadi C3H8. Inilah namanya apa? Kalau 3 propana ya. Jadi metana, etana, propana, harus hafal lah. Sudah saya jelaskan itu di videonya. Jadi sini hanya menunjukkan. Jadi kalau 4 dia nanti bersambung dia kemari. Kelebihan daripada senyawa karbon, atom karbon dapat membentuk rantai yang panjang. Rantai yang panjang misalnya seperti ini. Jadi 5 dia ini. Bisa. Jadi sebenarnya nggak pernah lurus dia. Karena tadi atom karbon itu mempunyai tadi struktur sudutnya ini 109,5. Jadi nggak pernah lurus seperti ini dia. Lalu ya. Ini rantai lurus namanya walaupun tidak lurus.
Natai lurus artinya tidak bercabang, ya, tidak bercabang. Kapan dia bercabang? Jika salah satu H ini nanti di nomor 2 atau di nomor 3 digantikan oleh karbon lain. Kalau dia di ujung diganti itu tidak bercabang. Bercabang dia minimal di nomor 2. Misalnya yang ini kita ganti, ya, atau yang ini pun kita ganti bisa. Kita masukkan. Seperti ini. Terus supaya untuk memudahkan kita memperhatikan, ya. Ini. Nah, ini dia. Perhatikan. Jadi kalau ini coba ini memancang kita buat. Ini. Berarti ini 1 2 3. 1 2 3 4 5. Artinya ini CH3, ini CH3, ini CH3. Ada CH3-nya sebanyak 3. Jadi membuat nomor dalam penamaan kan dari CH3 satu ke CH3 lain, carilah yang lebih jauh, Nah, jadi kalau ini CH3, ini ada 3, ini CH3, ini pun CH3, ini CH3, ini pun CH3. Yang di tengah ini CH karena sudah bercabang, ini CH2, ini CH2. Nah, jadi apa kira-kira namanya ini? Nah, jadi kalau kita nomori dari ujung yang paling dekat, jadi kalau satu ini kita anggap ujung, maka 1 sebagai cabang. Nah, ini misalnya dari sini 1 2 3 4 5. Berarti yang di bawah inilah sebagai cabangnya. Nah, jadi bagaimana buat nama? Nah, cabangnya ini cabang metil karena 1 C-nya berarti metil. Kalau 2 C-nya etil. Nah, 1 C-nya berarti metil. Berarti ini nomor 2 dia. 2 metil. 2 metil ini 2 metil, terpanjangnya 5, berarti 2 metil pentana. 2 metil pentana dan seterusnya. Kalau nanti kita pindah kemari 3 metil pentana. Kalau pindah kemari ya sama dengan ini, sama hanya begini aja itu. Nah, jadi kalau dia pentana hanya bisa kita pindah dari nomor 2 ke nomor 3. Nah, nanti akan kita lihat sebenarnya waktu belajar isomer, ya. Isomer di mana rumus molekulnya sama, strukturnya berbeda. Inilah kalau untuk alkana. Ya, ikatan tunggal. Kalau alkana itu ikatan tunggal. Bagaimana kalau ikatan rangkap, ya? Nah, rangkap kira-kira begini maksudnya rangkap. K2. Nah, jadi karbon ini dengan karbon ini sekarang sudah 2 ikatan mereka. 2, tinggal 2 lagi lah untuk hidrogen. Karena tangan dari karbon ini hanya boleh 4, tidak boleh lebih, tidak boleh kurang. Jadi tangan karbon masing-masing sudah 2 untuk karbon lain. Nah, tinggal 2 lah, berarti C ini CH2, ini CH2 atau strukturnya dari C2H4 dari alkena, ya, C2H4 ini. Nah, ini dia. Ini dia kalau rangkap 2. Kalau rangkap 3. Kalau rangkap 3 begini. Ya, ada 3 ini 1 2 ini. Nah, ini 1 2 3. Kalau udah 3 tangannya, tinggal 1 lagi untuk hidrogen. Maka langsung begini dia. Coba kita bandingkan, ya. Ini 2. Nah, 2. Ini 3. Berarti kalau dia 3, hidrogennya masing-masing 1. Kalau dia 2, hidrogennya masing-masing 2. Kalau tadi dia ini. Nah, kita lihat, ya, perbandingan. Inilah ikatan tunggal, berarti C2H6. Berarti sini CH3, sini CH3. Ini ikatan rangkap 2, CH2 CH2. Terus ini ikatan rangkap 3, CH CH. Demikian struktur dari ini yang kita sebut tadi dengan alkana, ya. Ini alkena, ini alkuna. Jadi kalau 2 C-nya berarti etana, etena, etuna. Nah, itu dia. Bagaimana kalau rangkap ini lebih dari 2? Nah, kita sambung nanti. Terus kemari. Misalnya seperti ini. Nah, ini dia, ya. Kita lihat.
Nah, jadi kalau dia alkana, penomoran harus dari sini, dari cabang terdekat ke ujung. Tapi kalau alkena, penomoran harus dari sini. Nah, saya jelaskan itu di video ya. Jadi lihat nanti video tentang tata nama alkana, lihat juga video tentang tata nama alkena. Coba kita perhatikan ini. Nah, jadi kalau dia tadi ini tidak rangkap ini, nomor penomoran dari ini, dari sini. Karena cabangnya lebih dekat dari sini. Tapi kalau ini rangkap, penomoran bukan berdasarkan cabang, tapi berdasarkan ikatan rangkap. Jadi dari sini berarti 1, 2, 3, 4, 5. Jadi cabangnya di nomor berapa? Di nomor 4. 1, 2, 3, 4. Di nomor 4 bercabang dia. Di nomor 4. Berarti namanya ini 4 metil. Terus dibuat di nomor berapa? Enanya, ya, artinya rangkapnya nomor 1. Karena 5 berarti pentena, 1 pentena. Jadi namanya ini 4 metil 1 pentena. Kalau ini tadi tunggal, ya, kalau ini tadi tunggal, ini tunggal, ini 1 di sini. Dari sini nomor 2 metil pentana, 2 metil pentana. Tapi kalau ini rangkap, nomor dari sini. Nah, begitu dia. Saya rasa paham ya. Jadi tidak pernah ini lurus. Walaupun kita punya rantai lurus, ya, karena belum bercabang artinya. Jadi bercabang seperti ini. Ini bercabang. Nah, jelasnya begini. Nah, ini jelasnya begini. Coba lihat. Kayak begini. Bercabangnya di mana? Kalau dari sini nomor 1, 2, 3 sampai ke sini terus, ini nggak dapat nomor. Ini cabangnya. Bercabang. Tapi kalau misalnya mau lurus semua ini bisa. Ini lurus. Kada bercabang ini. Ya. Jadi berapa? Jadi 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sini CH3-nya. CH3. Sini CH2 karena rangkap. Jadi namanya ini apa? 1 heksena. Kenapa heksena? Karena karbonnya ada 6. Seandainya kita masukkan di sini yang lain, karbon bercabang di sini. Masukkan di sini bercabang. Masukkan di sini bercabang. Pokoknya bisalah H ini diganti oleh karbon lain. Nah, ini nanti bisa dicoba-coba di rumah. Boleh dibuat dari apa ya? Ini bisa dibuat dari rimbang ya. Dari rimbang. Kalau yang bulat ini bisa dibuat dari jeruk yang kecil. Baru ini pakai lidi penghubungnya. Nah, pakai lidi penghubungnya. Tapi jangan salah membuat dari ini posisi dari atau melubangi nanti dengan lidi supaya jangan nanti lurus begini. Nah, kalau kami di sekolah kami buat prakteknya ini melalui bola-bola pingpong. Tapi karena sekarang pembelajaran daring, ya kita hanya membuat video ini supaya bisa nanti dipraktikkan oleh siswa-siswa di rumah masing-masing. Baiklah, demikianlah struktur dari senyawa hidrokarbon jika kita peragakan melalui alat peraga Molimot. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa. Ikuti terus pembelajaran saya di Pak Bos Channel supaya jangan ketinggalan materi-materi selanjutnya. Sekian, terima kasih. Salam sehat.